Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutor, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Saifuddin Jupri dari UPWJJ Jakarta dengan NIM 0449080029. Hari ini melaksanakan tugas pertama di mata kuliah program pemrograman berbasis desktop 6, dimana untuk soal yang diberikan Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi. 1. Input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki harga, nama, harga, dan kategori baik makanan maupun minuman. Yang kedua, pemesanan harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyertakan jumlahnya. Dengan contoh format pemesanan nasi padang sama dengan 2. Kemudian menghitung total biaya. Program harus dapat menghitung total biaya berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran. Yang pertama, diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Kemudian penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman yang jika total biaya keseluruhan pesanannya melebihi 50.000, maka diskon tersebut akan berlaku. Kemudian mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan, mencantumkan item-item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Baik, di sini saya sudah membuat tugas tersebut di aplikasi NetBeans seperti berikut. Program yang saya buat, kita coba jalankan terlebih dahulu untuk program tersebut ya. Seperti bisa kita lihat bersama, di sini tertera selamat datang di restoran Wibilung dengan daftar menunya, nasi padang dan sebagainya. Kemudian masukkan pesanan Anda maksimal masukkan pesanan Anda maksimal 4 menu dengan format nama menu, kemudian jumlahnya, contoh nasi padang sama dengan 2. Ketik selesai untuk mengakhiri pesanan. Baik, kita mulai. Di awal saya masukkan untuk utility-nya menggunakan ArrayList dan juga scanner, yang nantinya ArrayList untuk mendeklarasikan atau menunjukkan array-array yang ada di kelas menu nantinya. Kemudian scanner nantinya akan kita gunakan atau bisa digunakan oleh user untuk melakukan input ke program yang sudah kita buat. Kelas menu di sini berisikan private string, nama, double, harga, dan juga string kategori. Untuk konstruktornya atau
pembangunan awalnya dengan public menu string, public menu, string nama, double harga, string kategori, seperti demikian. Kemudian string public string get nama ini untuk mendeklarasikan nama yang nantinya akan kita inputkan dengan nama-nama menu makanan. Kemudian untuk get harga ini untuk mendeklarasikan nantinya adalah harga yang akan tercantum. Kemudian get kategori nantinya akan mendeklarasikan jenis makanan atau minuman. Kemudian kita masuk ke public class atau fungsi utama atau metode utamanya. Public class static void main string argumennya adalah sebagai berikut. Karena tadi yang diminta oleh soal adalah menggunakan array, maka di sini saya masukkan dengan array juga, mengikuti dengan utility array list yang ada yang saya gunakan di awal. Di sini saya sudah memasukkan beberapa daftar menu, di mana array list menu menunjukkan daftar menu. Kemudian untuk new array list kita masukkan daftar menu, kita add, maksudnya kita memasukkan array list yang baru dengan kategori daftar menu dan mendeklarasikan menu pada kelas menu serta public menu di atas, di mana menu tersebut berisikan string nama, string harga, dan juga string kategori, di mana seperti dicontohkan nasi padang berharga 20.000 dan berkategori makanan, dan selanjutnya. Kemudian di sini ada scanner, ini nantinya yang akan menjadi bahan untuk inputan oleh pelanggan. Kemudian total harga masih 0 karena belum ada dimasukkan pesanan. Kemudian ada sistem out print learn, selamat datang di restoran Bibiling. Ini adalah hanya untuk ucapan selamat datang di restoran kita. Kemudian menampilkan daftar menu. Di sini kita masukkan huruf N beserta backslash. Fungsinya untuk menyisipkan enter supaya tidak berdekatan dengan ucapan selamat datang di atas. Ya, di sini untuk daftar menu kita deklarasikan berdasarkan menu, berdasarkan get nama, get harga, dan juga get kategori seperti yang sudah kita isikan di atas. Daftar menu akan berisikan seperti di samping, ada nasi goreng seharga 20.000, kategori makanan, dan sebagainya. Kemudian menerima pesanan. Pada saat kita akan menerima pesanan, pada layar akan menampilkan perintah di mana di sana pelanggan diminta untuk memasukkan pesanannya beserta jumlahnya. Dengan sistem printout ini maka akan muncul seperti di samping. Makanan, masukkan pesanan Anda, maksimal 4 menu dengan format demikian. Baik, di sini kita gunakan while, mengingat pada soal diperintahkan apabila apabila menu-menu yang diinginkan
maksimal adalah 4, maka secara otomatis struknya akan ditampilkan. Maka dari itu di sini kita gunakan while untuk mendeklarasikan apabila menu kurang dari 4, maka silahkan pesan. Ini while ini untuk deklarasi awal, apakah pesanan pelanggan kurang dari atau lebih dari 4. Nantinya akan dimasukkan dalam menu pesanan, kemudian diinputkan, diisikan. Apabila kurang dari 4 bisa mengetikkan selesai untuk menyelesaikan pesanan. Apabila 4 nantinya akan secara otomatis struknya tercetak. Kemudian kita lanjut. Di sini kita masukkan apabila pesanan tidak valid, maka atau pesanan yang diinputkan tidak terdapat pada menu, maka secara otomatis nantinya akan mengisikan pesanan ulang, dan sementara pesanan yang sebelumnya salah akan diperbarui. Kemudian ya, hal ini juga. Kemudian daftar menu, menunjukkan daftar menu. Selanjutnya ya, menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Kemudian menghitung total biaya pesanan. Ya, di sini indeks I menunjukkan jumlah pesanan, pesanan.size menunjukkan jumlah pesanan, kemudian jumlah pesanan get index juga, maka jumlahnya akan ditemukan di mana jumlah pesanan sama dengan menu dikalikan dengan jumlah. Kemudian untuk pajak 10% dari total biaya pesanan, dituliskan dengan double pajak sama dengan total harga dikalikan 10%. Kemudian biaya pelayanan sama dengan, dituliskan dengan double biaya pelayanan sama dengan 20.000. Kemudian diskon 10% dari total biaya pesanan apabila pesanan mencapai atau melebihi 100.000, maka dituliskan double diskon sama dengan total harga. Apabila total harga melebihi 100.000, maka total harga dikalikan 10%. Apabila tidak mencapai 100.000, maka tidak akan dikalikan dengan 10%. Penawaran beli 1 gratis 1 untuk salah satu kategori minuman apabila jumlah pesanan mencapai 50.000. Apabila total harga mencapai 50.000, di sini dituliskan if total harga melebihi 50.000 untuk setiap jumlah pesanan menu pesanan dengan kategori minuman, maka jumlah pesanan akan ditambahkan dengan 1 untuk satu kategori minuman. Total biaya pesanan setelah diskon dituliskan dengan double total setelah diskon sama dengan total harga dikurangi diskon. Kemudian total biaya keseluruhan double dituliskan dengan double total keseluruhan sama dengan total setelah diskon plus pajak ditambah dengan biaya pelayanan. Mencetak struk pesanan. Di sini nantinya setelah pelanggan memasukkan pesanannya beserta jumlahnya, apabila diketikkan selesai atau akan muncul struk pesanan, di mana struk pesanan akan menampilkan total harga, kemudian diskon
total harga setelah diskon, pajak 10%, biaya pelayanan, total keseluruhan. Kemudian di bawah ada format rupiah. Ini untuk menunjukkan format rupiah saja di depan angka-angka yang nantinya akan kita hitung. Kemudian kita coba melakukan pengujian. Di sini saya coba melakukan pesanan maaf, nasi padang dengan jumlah 8, kemudian mie goreng dengan jumlah 2, kemudian saya ingin memesan jus buah dengan jumlah 10. Saya tidak mari kita uji dulu, kita ketikkan selesai. Ya, di sini akan secara otomatis menampilkan struk pesanan, dimana nasi padang ada 8 pesanan, kemudian mie goreng ada 2, jus buah ada 10. Di sini dijumlahkan dengan 5 dikarenakan total dari biaya untuk pembelian minuman melebihi 50.000, didapatkan diskon beli 1 gratis 1, maka totalnya akan menjadi 15. Kemudian bisa kita lihat total harga keseluruhan ada 340.000, diskon 34.000, 10%. Total setelah diskon adalah 306.000, kemudian dikenakan pajak kembali 34.000, biaya pelayanan 20.000, maka total harga keseluruhan adalah 360.000. Bagaimana apabila kita masukkan pesanan lebih dari 4? Maka yang terjadi adalah seperti berikut. Misalnya saya akan memesan nasi padang 2, kemudian sate padang 4 porsi, kemudian ada gulai ayam 3, dan saya ingin minum es kelapa muda dengan jumlah 5. Ketika di enter, maka secara otomatis struk akan tercetak. Ini dikarenakan maksimal jumlah pesanan yang bisa dipesan oleh pelanggan adalah 4 menu, maka secara otomatis struknya akan tercetak. Saya rasa demikian untuk praktikum tugas 1 pemrograman berbasis desktop. Semoga hal ini menjadi bermanfaat untuk saya, untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.